Dari sekian banyak universitas di Indonesia, kamu milih UIN karena pengen? Iya, aja. Ya, semoga bisa mendalami apa itu isi tentang Al-Quran. Pertama juga kaget, Mbak. Ya, kok kuliahnya daring gimana ini? Ya. Kagetnya gimana kagetnya? Sebenarnya passion saya tuh bukan di hukum. Oh. Langsung nama, jurusan, dan fakultas. Nama saya Muhammad Kanzul Fikri. Dan Suantari, Saya Muhammad Kais Alaya. Yumna Amalia, Abdi Maulana Hakiki, biasa dipanggil dengan Fahmi. Noviani Saramadani. nama saya Didin Samsudin. Perkenalkan, nama saya Ulianti. Saya Dewi Rahayu Ningsih. Oke, nama saya A.F. Syaful Fatah dari Fakultas Usuluddin dan Humaniora, Prodi Tasawuf Psikoterapi. Saya dari Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Fakultas Sains dan Teknologi. Jurusan Biologi. Jurusan Ekonomi Islam. Fakultas Dakwah dan Komunikasi dari Prodi Manajemen Haji dan Umroh. Dari Fakultas Syariat dan Hukum. Prodi Ilmu Hukum. Kira-kira kamu milih fakultas dan jurusan itu karena takdir atau emang kamu suka di situ? Emang minatnya di situ. Kayaknya emang udah takdir, Kak. Iya. Oh, kalau takdir ya itu ya takdir juga termasuk, tapi karena saya waktu di aliyah itu saya jurusan IPS, maka dari itu kan linier kalau saya ambil di sini sosiologi. Alasan saya memilih jurusan dan fakultas itu Karena pilihan terakhir, Mbak. Iya, pengen aja, suka aja sama yang namanya nganalisis data. ya semoga bisa mendalami apa itu isi tentang Al-Quran. Sebenarnya passion saya tuh bukan di hukum, tapi aku nggak ngeh pas pemilihan itu kok dapetnya malah manajemen pendidikan. Ya udah, nggak apa-apa, tak ambil gitu. Lalu kenapa kamu milih UIN Wali Songo daripada universitas yang lainnya? Pertama itu saya ikut UMPTKIN dan nggak keterima. Terus yang terakhir ikut ujian mandiri dan keterima. Kan emang pengen merantau, kan aku asalnya dari luar pulau, aku dari Sumatera. Ya, saya milih UIN karena di sana kan juga ada mata kuliah keagamaan gitu. Terus juga di UIN Wali Songo kan tersedia banyak pondok pesantren, dan niat saya dari awal pengen kuliah sambil mondok gitu buat akhiratnya dapat, dunianya, ilmu dunia juga dapat gitu. Masya Allah. Saran imamnya juga dapat ya? Insya Allah. karena dulu itu saya itu sudah mondok 6 tahun, jadi terus kemudian permintaan dari orang tua juga untuk kuliah di yang deket-deket aja. Ya, pertama kan itu ada jurusan itu ya, Teh. Dan yang kedua dekat sih dari tempat tinggal, dari rumah. Iya, pengen aja. Pengen aja? Iya, pengen nambah pengalaman. Dari sekian banyak universitas di Indonesia, kamu milih UIN karena pengen? Iya, aja. Hebat. Jakarta kan banyak sih kamu. Iya, saya pengen nyari pengalaman aja gitu. Soalnya MA-nya kan udah di Jawa Timur. Jadi kuliahnya pengen di Jawa Tengah. Terus gimana perasaan kamu pertama kali kuliah malah dilakukan secara daring? Pertama nganu babi akah cah kuliah ya. Pertama juga kaget, Mbak. Sedikit kaget. Ya, kok kuliahnya daring gimana ini? Ya. Kagetnya gimana kagetnya? Wah, Bagaimanapun di semester 1 dan semester 2 itu fase di mana maba itu mengenal dunia kampus, mengenal teman-teman, dan pokoknya mengenal semua yang ada di kampus lah. Kurang suka, soalnya kan sinyal di rumah juga susah. Jadi kayak kadang kok bingung gitu cari sinyal gimana ya, sampai pernah tuh keluar desa buat cari sinyal aja. Campur aduk antara seneng sama sedih gitu. Senengnya? Senengnya ya kan dulu pas SMA pengen banget kuliah, terus tiba-tiba ada berita corona gitu ya, jadinya sedih. Pertama pasti mikirnya, bisa nggak ya kuliah daring? Karena yang biasanya kita itu untuk bergaul sama teman-teman harus bertemu, berkumpul, tapi kok pada saat ini kita harus lewat virtual dan tidak bisa bertemu secara langsung, ya awalnya itu tetap merasa kurang adanya keeratan lah.
Yang pastinya pertama bingung. Terus yang kedua, Berhubung saya sendiri nggak pernah merasakan kuliah yang sebenarnya kuliah yang luring gitu, jadi ya Sedih aja nggak ketemu teman-teman. Terus itu aja sih paling. Terus juga apa? Otaknya tuh susah nyerap materi kalau nggak secara langsung gitu. Oh, berarti kalau offline cepet nyerapnya Iya, otaknya? enggak juga. Oke, pertama kali kuliah dilakukan secara daring dan banyak sekali kekurangan, betul? iya betul. Nah, lalu menurut kamu tuh bagaimana sistem pembelajaran yang berlangsung selama kuliah daring yang pernah kamu rasakan selama ini? Sistem berarti dari setiap dosen apa? Kuliah sambil tidur, jadi nggak paham pelajaran, nggak paham. Mulai dari pertama sih perkuliahan itu lewat media sosial semua ya, mulai dari WA group, psikologi, e-learning, Google Meet yang pasti Zoom. Nah, kadang kalau dijelasin dosen tuh kurang jelas, terganggu sinyal juga. Terus kadang apa ya tadi Pak, apa Pak gitu, kayak kurang nangkep informasinya kurang. Oke, tapi kuota aman ya? Ya kadang kan kehabisan tengah jalan sampai pernah aku masih kuliah tiba-tiba keluar sendiri karena kuotanya habis. Sampai itu padahal sebelumnya itu aku udah tanya, terus mau dijawab dosen malah mati ya HPku, kuotanya habis. Bisa lebih fleksibel gitu, misalkan bisa pakai baju apa aja. Kalau misal ke kampus kan kita harus outfit dulu kan, harus OOTD dulu. Kalau di rumah kan bisa. Kurang, kalau menurut saya itu ya kurang efektif karena kan kadang ada yang kendala sinyal, kuota internet, pasti ada aja apa halangannya kalau mau kuliah, jadinya menurut saya nggak efektif. Menurut kamu pembelajaran secara online itu kayak gimana? Yang selama ini kamu udah rasain? Kalau menurut aku kurang efektif. Iya. Kenapa? Susah nangkep pelajarannya. Apalagi kan dari aku prodinya biologi, kebanyakan praktikum. Kalau praktikum online itu kurang efektif kalau online gitu. Iya. Ya alhamdulillah masih bisa dipahami, tapi ada media yang salah satu media ya WhatsApp group apa Google Classroom yang sulit dipahami, sedikit sulit dipahami gitu. Sulit dipahaminya kayak mana tuh? Ya terkadang kayak WA itu kan chatnya numpuk gitu Pak. Oh, Nah gitu. Kalau coba Google Classroom juga begitu. Secara offline sih. Kalau online kan kita terbatas oleh komunikasi antara dosen sama mahasiswa, terbatas komunikasi diskusi antara teman kayak gitu. Lalu keluhannya apa saja sih sebenarnya selama melaksanakan kuliah secara daring? wah keluhannya sangat banyak sekali karena ketika kuliah daring kita sepertinya itu nggak paham tentang materi yang disampaikan itu apa. Karena yang biasanya ketika kita offline sebenarnya itu tidak banyak tugas, ketika online justru dosen itu lebih memberikan tugas itu lebih banyak daripada ketika offline. Yang saya amati mungkin seperti itu. Jadi tugas yang lebih tekankan kepada mahasiswa ketika online seperti itu. Nggak ada keluhannya sih Mbak. Enjoy. Sinyal tok, sinyal. Kamu dari mana sih kok sinyalnya kayak gitu, dari pelosok atau? Dari pelosok Demak Mbak. Mungkin kalau keluhan-keluhan sih cuman kadang kita nggak paham itu, terus sinyal, kuota ya seputar itu doang sih. Keluhan saya itu jadi kan lewat Meet, Zoom untuk perkuliahan itu ya. Keluh kesahnya sih mungkin ya di kuota yang pertama kali. Karena dari mahasiswa itu sudah mohon maaf bayar UKT dengan secara penuh, kemudian kita juga bayarnya larang lah. Tapi untuk kuota dari kampus sendiri itu baru turun itu 1 kali dan itu tidak merata. Dan kemudian untuk keluhan yang kedua itu juga masalah sinyal. Kemudian yang ketiga juga tingkat kefahaman. Kadang dosen juga suaranya putus-putus atau kadang juga kuliah online itu rosok-rosok, males gitu loh. Banyak yang dari pribadi sih kadang ketiduran. Ya pas masuk itu sih nggak tidur pas Google Meet, tapi kan malah nggak disuruh on cam kan, kadang ngantuk terus
belak-belasan lah. Di dalam Google Meet cuma ada satu orang. Satu orang doang. Jadi ya itu pengalaman pas semester 1 sih. Yang semester 2 belum. Yang pertama itu sinyal, terus yang kedua kuota, tuh. Terus yang ketiga juga kan nggak bisa ketemu teman-teman kan. Ya yang pertama itu ya tadi apa kuota itu kan faktor utama ya. Faktor utama kuota. Ya itu aja. Cuma kuota ya berarti. Iya. Kalau kuliah secara daring, keluhannya yang pertama pasti apa sih? Cari gebetan. Kurang greget lah kalau online. Kurang greget. Lebih greget Bener sih. secara offline. Kira-kira dari kamu sendiri nih, ada nggak sih rasa takut untuk mengikuti pelajaran dan nggak bisa ngerjain tugas? Ada rasa kayak gitu nggak? Wah, kalau saya lost doll. Yang penting kalau ada absen, ada tugas dikerjakan sebisanya. Ya kalau ada ikut Google Meet, Zoom, kita yang penting adalah di room itu, seperti itu. Nggak ada goib ya? Kalau nggak bisa ngerasa nggak bisa ngerjain tugas, kayak ngerasa pesimis gitu pasti ada. Apalagi dengan teman-teman yang mungkin pemikirannya beda sama kita gitu, kita juga ngerasa kayak kok dia bisa kayak gitu, aku bisa nggak ya kayak dia kayak gitu. Kadang terlintas di pemikiran kayak gitu. Terus dengan bahasa misalkan kayak makalah gitu kan, presentasi dengan sebisa mungkin dengan komunikatif gitu kan. Aku yang kayak gini, mereka kayak gitu, kira-kira aku bisa nggak ya kayak dia. Tapi saya juga mikir, ya dia bisa, kenapa aku enggak gitu. Aku mencoba membuktikan bahwasannya aku tuh bisa seperti mereka-mereka gitu loh. Gitu. Takut sih, Mbak. Tapi Takutnya gimana? nggak ada takut nih. Ya pasti rasa takut itu ada. Cuman kan nanti kalau kita nggak tahu bisa tanya-tanya ke teman-temannya. Kalau rasa takut pasti ada. Ya, takut gak bisa ngikutin. Apalagi kalau lagi online gini, kadang kalau sinyalnya jelek gitu kan suka keluar sendiri Google Meet-nya gitu. Ada rasa takut nggak untuk nggak bisa ngerjain tugas atau nggak paham sama materi? Kalau takutnya enggak, Mbak. Cuman kalau ketinggalan tugas apa enggak nyimak grup gitu kan, itu yang kendalanya. Cuman kan bisa tanya ke temennya gitu. Ada. Iya, kadang udah mentok nyarinya terus nggak ketemu-ketemu gitu juga pernah. Kita baru transformasi dari SMA, MA ke jenjang perguruan tinggi kan butuh adaptasi yang lebih. Selama kuliah ini sudah kenal berapa teman kamu dalam sekelas? Satu kelas saya udah kenal semua. Kenalan biasa chat kayak gitu via chat, terus juga ngobrol ya via chat juga. Terus kalau Di satu kelas tuh udah kenal semua. Udah kenal semua? Udah. Wah. Sudah akrab? Sudah akrab, alhamdulillah. Sudah ada yang diincar? Udah ada yang ngajak ngopi? Kalau dari fakultas lain ya kenal, dari satu prodi ya kenal. Udah banyak dong kenalannya? Udah. Udah ada yang nge-PC ngajak ngopi? Banyak. Banyak. Sama kuliah ini kamu udah kenal seberapa banyak teman? Alhamdulillah mayoritas sudah, Mbak. Iya. Udah ada yang deket? Ya kalau temen ada perempuan. Oh, perempuan. Berarti masih ada slot dong, Mas? Ada. Tapi pertama kuliah dilakukan secara daring, tentu kamu belum pernah ketemu teman-temanmu kan? Iya, belum, paling cuma beberapa. Tapi udah kenal sama Udah. teman-teman sekelas? Kenal. Banyak? Banyak. Udah banyak kenalannya? Iya. Udah banyak yang deketin? Iya. Iya. Ya temen kan? Iya. Oh iya. Kenal aja, bukan ya dekat di WA, dekat di media sosial. Udah ada incaran belum? Alhamdulillah masih jomblo. OTW ya, OTW. Jangan sampai lepas ya. Ya. Pemerintah sadar bahwasannya pendidikan di Indonesia saat ini sedang dikebiri. Kalau gebetan udah ada belum? Udah ngajak ngopi belum? Belum. Dan gimana tuh cara sosialisasinya? Kan kamu tadi katanya punya kenalan banyak. Pertama sih ngechat gabut.
Komen story. Kok tahu sih, Mas? Iya. Sering-sering chattingan aja. Dimarahin mama. Enggak takut